Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alayka ya abati ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikal lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Jadi kita menjawab lagi pertanyaan tentang bunda kita, jadi saudari kita ya. Beliau bertanya, "Kang Mas, apakah ada tata cara atau amaliyah praktek bigoiri hisab, tanpa hisab kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jadi hadirin silakan, sebelum kita jawab, ketika kita beramaliyah praktek apapun itu, amal soleh baik di dalam rukun Islam ataupun kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu semua tergantung sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika ingin praktek untuk bigoir hisab tanpa hisab, itu haruslah di dalam rasa peleburan daripada kemakhlukan kepada peleburan Allah. Jadi prakteknya harus tajalli. Ketika kita yang berjalan, ketika kita yang berbicara, ketika kita yang makan, ketika kita yang bersedekah, beribadah dan sebagainya, tidak di dalam praktek tajalli itu yang baik dihisab, yang halal dihisab, dipertanyakan semua, diperhitungkan semua, yang haram diazab. Itu ketika di dalam amaliyah kita, perasaan ananiyah, nafsu ananiyah. Jadi bagaimana tadi kita bagi kemarin atas 3 bagian saja. Ada jasmani, jasad ya. Kemudian ada jiwa di tengah-tengah. Kemudian ada ruh kudus. Jadi bagaimana jiwa ini? Jiwa ini kan letaknya di sini, di tengah-tengah. Nah, dinamakan juga rasa, dinamakan juga pengerasa. Tapi kalau rasa sejati, itulah rasa sebenar-benarnya rasa. Bisa juga dikatakan guru sebenar-benarnya guru, bisa juga dikatakan hembusan ilahi atau sir Ahmad, atau nurani yang paling dalam. Ketika seseorang menggunakan daripada nurani yang paling dalam di dalam beramaliyah praktek, apapun amaliyahnya, dengan tajalli akunya Allah itu tadi, bukan mengaku Allah, tapi tajalli akunya Allah, zauq rasa cita batiniahnya merasakan akunya Allah saja yang berbuat, maka apa yang mau dihisab ketika seperti itu. Namun faktanya di lapangan, hadirin semua kan, kita tidak hanya memahami misalnya ya, kepahamannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala perbuatan itu daripadanya juga. Kemudian kita itu sekedar memahami, tapi tidak dengan praktek. Tidak di dalam kemesraan istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti berbicara, melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak, berilmu dan sebagainya. Lalu caranya bagaimana? Jiwa ini tidak hanya dia kosong semata-mata, namun jiwa ini merasakan tubuh kodim atau Roh Kudus itu yang berbuat. Jadi kalau di bahasa Nur, Rasulullah, jangan takut mengatakan bahwa Rasulullah yang sholat, Rasulullah yang berzikir, Rasulullah yang baca Al-Quran, Rasulullah yang berbuat terpuji segala-galanya. Jadi bagaimana jiwa itu merasakan tubuh khodim itu. Jadi bagaimana jiwa ini jangan sampai lupa di dalam kemesraan, lupa di dalam kesadaran merasakan tubuh yang kodim. Di mana yang tubuh yang kodim? Itulah hembusan ilahiyah yang zat semata-mata, tajalli daripada zat. Nah, zat bagi kita, sifat bagi Allah. Zat bagi kita, sifat bagi Allah. Namun zat yang kita maksud di sini, hadirin sekalian, bukan zat yang ini. Bukan zat yang ini, bukan yang ini. Tapi di balik nafas ini ada yang mengendalikan itu semua. Itulah zat hayat. Nah, zat hayat bagi kita ini itu sifat bagi Allah. Nah, kemudian
ketika kita beribadah seperti tadi, ya, dalam praktek tajalli, dalam zauk rasa cita batinia, merasakan betul-betul hakikat Muhammad atau hakikat Sir Ahmad Rasulullah yang mendirikan semua itu, maka itu insya Allah tetap dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah menciptakan dunia ini kalau bukan untuk Muhammad Rasulullah. Kalau bukan untuk Muhammad Rasulullah. Nah, sementara kita tahu ketika memuji daripada Sayyidina Muhammad, mazhar kenyataan sempurna Allah Ta'ala, itu bukan memuji beliau pada hakikatnya, itu tembus kepada Allah. Karena kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. 5 kali kita dalam sehari mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi pada hakikatnya ketika berselawat itu, nah, itu hanya kepada dirinya Allah sendiri. Kalau hakikatnya ke dalam lagi, Allah Ta'ala berselawat atas mazhar kenyataan sempurnanya sendiri. Nah, namun di dalam ilmu syariat, dalam ilmu tasawuf itu kepada baginda Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. 'Alan nabi di situ. Apakah kita mengaku Rasulullah? Yang 2 kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita ke Muhammad Rasulullah. Kita itu disuruh mengenal asal mula kejadian kita dari mana? Dari Nur Muhammad Rasulullah, bukan mengaku Rasulullah. Nah, kalau kita mengaku Nur Muhammad Rasulullah, batal wujudu kazambun, ada wujud musyrik. Jadi bagaimana wujudu kazambung itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kepahaman saja terus selesai. Oh, misalnya saya ini sudah paham tanda-tanda kematian misalnya. Kemudian diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang saya tidak mau ikut oleh malaikat Israel. Nah, ya. Namun ketika malaikat Israel ini kan diperintahkan oleh Allah, dan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih istiqomah, siapa yang lebih mesra kepada hakikat Muhammad itu tadi. Nah, ketika Israel datang, ya, setelah keluar, Israfil dulu keluar, kemudian Jibril keluar, Mikail keluar, baru Israel keluar. Nah, itu kan Israel menurut perintah Allah. Ketika si jiwa tadi, kita ini mendalami hakikat Muhammad pada dirinya, Rasulullah, tidak langsung dia kepada Allah, maka hakikat Muhammad itu yang memanggil nanti dirinya untuk kembali kepada Allah, membawa jiwa dan raganya, membungkusnya kembali kepada Allah. Namun ketika kita tidak menjiwai hakikat diri sebenar diri yang ada pada diri ini, yaitu hakikat Muhammad Rasulullah, maka malaikat Israel mencabut dengan paksa, mulai dari napasnya dulu. Napasnya dulu, ini kan napas meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, napas ini pembungkus. Nanti dibuka dulu pembungkusnya. Seperti air ketuban itu kan, bayi dalam air itu dibuka itu. Napasnya dibuka, baru ditarik dari jiwa, dari kakinya itu ditarik sampai ke ubun-ubun, baru dibawa ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Kemudian nanti diturunkan lagi untuk menyaksikan jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dihantar, lalu dimasukkan lagi si jiwa itu. Pertanyaannya, Ruh Kudus kemana? Ruh Kudus kembali meliputi alam semesta. Inilah kesalahpahaman kita sedikit, kekeliruan kita itu mengatakan kita itu yang Roh Kudus. Bukan. Kita yang diadakan itu, yang dimungkinul wujudkan itu, ya, yang martabat arwah itu, martabat 4 itu, alastu yang martabat 4. Nah, itulah jiwa, bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu tajalli nur ilahi, dia kembali sendiri nantinya. Kesalahan kita tidak mampu membedakan itu tadi. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani membagi ruh itu 4. Ada ruh kudus, ada ruh sultan, ada ruh ruhani, ada ruh jasmani. Nah, ruh kudus inilah zat hayat tadi, tajalli daripada nur ilahi. Nah, ruh sultan ini nyawa.
nyawa itu napas halus, atau kalau dalam bahasa kita itu napas putih atau napas halus. Yang mana napas halus? Yang di dalam, dari tenggorokan sini sampai ke bawah pusar, itu napas halus. Kalau dari tenggorokan sini sampai keluar naik turun, itu napas kasar, namanya roh idofi kedudukannya. Nah, kalau di dalam di sini namanya ruh sultani. Kalau yang diam, tidak keluar masuk, tidak kanan kiri, tidak naik turun, itu ruh kudus. Nah, ruh kudus itulah tidak bisa dikatakan makhluk, tidak bisa juga dikatakan Tuhan. Nah, ketika si jiwa tadi, ketika dalam pembicaraannya ya, menjiwai hakikat Muhammad pada dirinya, maka perkataannya itu insya Allah dirahmati Allah dan tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah wallahu a'lam bishawab. Nah, karena kenapa tidak dihisap? Karena dia di praktek tajalli tadi merasakan betul-betul hakikat Muhammad yang bercerita, hakikat Muhammad yang melihat, hakikat Muhammad yang mendengar, bukan memakai nafsu ananiyahnya. Nah, caranya bagaimana? Apakah hanya dengan mengembalikan la qadirun wala muridun, itu mengitikadkan? Alhamdulillah sudah baik. Jangan dilemahkan syariat-syariat Islam, terutama orang-orang yang sudah sholat. Jangan dilemahkan. Percuma kamu sholat, biar kau hitam kau punya jidat. Jangan begitu. Itu orang-orang yang seperti itu sudah yakin bahwa adanya Allah, dia sholat. Tidak usah diganggu-ganggu. Jangan dilemahkan imannya umat Islam. Nah, cuma ketika memang beliau itu bertanya kepada kita tentang, oh ada hakikatnya sholat, ada syariatnya sholat. Oh, sholat itu ada dua, ada sembahyang zohir, ada sembahyang batin. Sembahyang batin inilah yang dikerjakan oleh 124.000 nabi sebelum Rasulullah. Nah, sholat daim, apa itu sholat daim? Musyahadah, penyaksian. Nah, tapi yang kita di sini adalah praktek tajalli. Ketika merasakan misalnya hakikat Muhammad dan pikirannya tenang, perasaannya tenang, rasanya ke hakikat Muhammad, itulah fana batin namanya. Fana batin namanya. Ketika dia pikirannya tenang, perasaannya tenang, zauknya itu rasa sejatinya terkonek dengan kosong maha ruang, pikirannya tenang, perasaannya tenang, itulah fana fillah secara batin. Nah, maka dengan seperti ini hadirin semulakan, insya Allah Allah Ta'ala tidak akan memberikan hisab kepada si hamba tadi. Makanya ada 70.000 yang tanpa hisab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah 70.000 saja ya Allah? Apa ya Rasulullah? Tidak, ada lagi 70.000 itu lagi bisa mensyafaati 70.000. Satu orang itu bisa mensyafaati 70.000. Apakah makhluk itu yang memberi syafaat? Bukan. Allah Ta'ala yang punya syafaat. Namun mazharnya Allah Ta'ala itu sama siapa? Mazharnya itu Nur Muhammad Rasulullah. Siapa Nur Muhammad Rasulullah? Bukan Allah, tapi tajalli mazhar kenyataan Allah. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Tapi ingat, di mana tajalli af'alnya Allah, di mana tajalli asmanya Allah, di mana tajalli sifatnya Allah, di mana tajalli zatnya Allah, kalau bukan pada insan itu tadi. Al-insanu sirri. Insan tu rahasiaku, insan tu yang mana hakikat Muhammad tu, insan tu yang dimaksud. Nah, kalau si jiwa tidak merasakan atau menjiwai atau memesrakan kepada hakikat Muhammad, jangan berharap untuk sampai alam ahadiyah. Di sini banyak alam-alam. Jadi yang sampai itu adalah zat yang suci. Tajalli daripada zat yang suci itu yang sampai kepada kosong maha ruang. Nah, kosong maha ruang inilah, dibalik itulah Rabbul Izzat yang tidak bisa lagi disebut la sautin wala harpun. Kalau jiwa kita langsung ke sini, ke kosong maha ruang, itu terputar di zat sifat, terputar dia di Nur Muhammad, tidak bisa menembus dia. Makanya kenapa iblis meskipun tahu ruang kosong ini, dia tidak bisa tembus kepada ahadiyah itu. Iblis malaikat tahu, tapi bagaimana dia kok tidak bisa tembus? Tidak bisa, terbakar. Siapa yang bisa tembus? Yang bersih itu, yang bening itu, yang suci itu. Siapa? Hakikat Muhammad Rasulullah, ruhnya Rasulullah, sirnya Ahmad Rasulullah. Itu yang bisa tembus kepada alam ahadiyah. Kenapa? Karena dia qadim. Nah, jadi ketika dalam keseharian, ketika sholat, ketika berzikir, rasakan tubuh qadim itu. Jangan rasakan jasad, rasakan tubuh qadim itu.
Nah, seperti kemarin konten kita bilang, bagaimana caranya? Jangan kita lihat Ka'bah yang di luarnya saja, tembuskan ke dalam Ka'bah itu ruang kosong. Siapa itu ruang kosong di dalam Ka'bah? Sirnya. Itulah hakikat Muhammad. Nah, jadi begitu ya Bunda. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, luar biasa, sangat bermanfaat sekali dan menambah wawasan kita semua. Lebih kurangnya seperti itu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.